Hubungan pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez sempat renggang setelah keduanya terlibat insiden di race kedua MotoGP 2024 yang berlangsung di sirkuit Algarve, Portugal. Untuk mendinginkan suasana antar kedua pembalap juara dunia itu, Direktur Olahraga Ducati Mauro Grasili memiliki cara tersendiri. Dalam pengakuannya, Mauro Grasili menyampaikan pesan kepada Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Tak disangka pesan yang disampaikan Mauro Grasili membuat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia langsung berpikir positif dan melupakan insiden yang pernah melibatkan keduanya. Pesan itu membuat ketegangan antara The Baby Alien, julukan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia mereda. Grasili mengatakan keduanya langsung berfokus untuk balapan kelar MotoGP Portugal 2024, yakni MotoGP Amerika Serikat 2024. Sebelumnya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sempat bersitegang di lintasan balap. Momen itu terjadi pada seri balapan MotoGP Portugal 2024 yang digelar di Algarve International Circuit Portimao, Portugal pada 24 Maret 2024. Ketegangan sempat terjadi antara kedua pembalap itu. The Baby Alien menyalahkan Bagnaia atas insiden yang terjadi. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengakui dirinya terlalu berambisi untuk mengejar ketertinggalan. Pedro Acosta berhasil mencuri perhatian di awal musim MotoGP 2024. Pasalnya, ia mampu menunjukkan performa gemilang dibandingkan dua pembalap pabrikan Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller dan Brad Binder. Saat ini Pedro Acosta sedang menempati posisi keempat di klasemen sementara dengan 54 poin serta mendapat 2 podium. Ia tertinggal 26 poin dari pemimpin klasemen sementara Jorge Martin. Sementara itu Brad Binder berada di tempat ke-6 dengan 49 poin. Sedangkan Jack Miller dia memulai MotoGP 2024 dengan performa kurang meyakinkan setelah menempati posisi ke-10 usai mengumpulkan 22 poin. David Tardosi pun khawatir Pedro Acosta bakal menjadi ancaman untuk Ducati di MotoGP 2024. Selain bisa memenangkan gelar MotoGP di masa depan, ia juga menilai Pedro Acosta bakal sukses di musim perdananya. Kendati demikian, David Tardosi mengatakan Ducati masih tetap aman karena Jorge Martin dan Enea Bastianini sedang bersaing di posisi teratas. Bahkan ia memuji timnya yang mampu membuat keputusan tepat dalam memilih ban dan membuat Enea Bastianini mencatatkan waktu tercepat di lap terakhir MotoGP Amerika Serikat 2024. Alex Marquez dianggap menjadi salah satu pembalap Ducati dengan penampilan kurang bagus di MotoGP 2024. Dia tampil buruk bersama Franco Morbidelli. Kini Alex pun menempati posisi ke-13 di klasemen sementara dengan 14 poin. Alex pun belum bisa menunjukkan performa yang mengesankan di 3 balapan awal musim ini. Pada gelaran MotoGP 2024, Ducati diketahui memberi Alex Marquez Desmosedici GP23 motor yang membawa Francesco Bagnaia menjadi juara musim lalu. Namun ia mengklaim motornya sangat sulit untuk dikendarai. Meski sulit, Alex Marquez mengakui Desmosedici GP23 lebih cepat dan kompetitif dibandingkan motor musim lalu. Mantan pembalap LCR Honda itu pun yakin akan kembali bersaing di balapan berikutnya. Nasib Alex Marquez beda nasib dengan sang kakak yang juga jadi rekan setimnya Marc Marquez. Diketahui Marquez sudah 2 kali naik podium di sesi sprint race musim ini. Dia pun menempati posisi lebih apik, yakni ada di urutan ke-8. Zarco gagal finish dalam sprint dan balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024 pekan lalu. Namun hasil itu tidaklah mengejutkan karena itu hanyalah lanjutan dari awal musim yang buruk baginya dan umumnya untuk Honda. Hasil terbaik Zarco di musim ini adalah finish ke-12 dalam balapan utama di MotoGP Qatar 2024. Setelah 3 seri berjalan, dia hanya mampu mengoleksi 5 poin saja dan duduk di peringkat 18 klasemen sementara musim ini.
Rekan setimnya Takaki Nakagami dan duo Repsol Honda, Luca Marini dan Joan Mir bernasib tak jauh berbeda darinya. Mereka juga masih terdampar di papan bawah dan belum bisa bersaing di papan tengah sekalipun. Oleh karena itu, Zarco tak memungkiri bahwa para pembalap Honda sedang frustasi. Tetapi menurutnya mereka semua harus bersabar. Pembalap asal Prancis itu sendiri mengaku bisa mengatasi kesulitan itu dengan menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan memberikan masukan kepada para insinyur timnya untuk melakukan pengembangan motornya. Lebih lanjut, Zarco menyatakan kepercayaannya tak sedikit pun berkurang pada merek asal Jepang itu. Dia memaklumi keterpurukan timnya yang masih menemukan cara untuk bangkit melawan tim-tim lainnya yang terus melakukan peningkatan dengan motor kompetitif yang telah mereka miliki sekarang. Pasca seri ketiga musim 2024 di kota, HRC belum menentukan line-up pembalap mereka untuk 2025. Di mana beberapa pembalap seperti Joan Mir mengakhiri kontraknya di akhir musim ini. Informasi rumor yang menyeruak pasca Austin adalah Honda ingin merekrut Maverick Viñales untuk musim depan. Merek sayap kepak ini akan mengajukan tawaran kepada pemenang Austin untuk menggunakan RC213V untuk memimpin proyek baru pabrikan Jepang ini. Rumor pedok Austin menyebutkan bahwa Honda akan memberikan tawaran jutaan dolar kepada Viñales, salah satu tawaran yang sulit ditolak. Jurnalis Louis Zuniga menyebut angka secara khusus. Honda dirumorkan berencana mengajukan proposal lebih dari 10 juta euro per tahun atau sekitar 172 miliar rupiah ke Maverick, yang mana akan menjadikan Viñales salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi di MotoGP. Mungkin nomor 2 tertinggi juga benar gaji Quartararo adalah 12 juta euro per tahun di 2025 nanti. Mari kita ingat bahwa kontrak Viñales dengan Aprilia akan berakhir pada akhir musim ini. Dan sangat mungkin merek Noale ingin dia bertahan. Bukan hanya karena awal musim yang bagus, tetapi juga karena dia adalah pembalap yang sangat dipercaya oleh tim dan khususnya Massimo Rivola. Secara cocok logi, pembalap yang akan digantikan oleh Batmaf adalah Joan Mir, yang secara teori merupakan satu-satunya yang akan mengakhiri kontraknya dengan Honda di akhir musim. Dengan demikian, Viñales akan berada di posisi terdepan dalam hal potensi untuk mengendarai Honda mulai musim depan. Pertanyaan besarnya adalah apakah tawaran Honda akan cukup menggiurkan bagi Viñales untuk meninggalkan Aprilia, yang tampaknya mulai menemukan ritme development kencang mereka. Jika rumor ini benar, maka Maverick akan dihadapkan pada dua pilihan yang disinyalir merupakan salah satu pilihan penting dalam karir balapnya.